Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Mulyati Nufus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas luar kelas Bimba hari ke-20. Baik, pertanyaan yang pertama itu adalah apa kepanjangan dari D4HVK, yaitu dikte 4 huruf verbal kembar. Nah, pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari D4HVK, yaitu pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK, yaitu tujuan dari materi 4HVK sudah tercapai. Ya, pertanyaan nomor 4 itu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVK? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal D4HVK. Nah, sedangkan tujuan khususnya itu adalah agar anak terampil dalam menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Ya, pertanyaan nomor 5 itu, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Nah, caranya itu, kita sebagai motivator mengajak anak berdialog dengan menggunakan bahasa Bimba agar anak menjadi tertarik. Nah, jika anak sudah tertarik, kita motivator mengarahkan ke tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan oleh anak. Nah, selanjutnya kita mengajak anak untuk mengulangi kata tersebut sebanyak 3 kali. Nah, selain itu juga kita motivator bisa mengajak anak untuk bernyanyi labimba. Nah, di dalam lirik labimba itu kan bisa diubah nih sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, selain itu juga kita sebagai motivator bisa mengajak anak untuk bercerita. Nah, misal di dalam buku tersebut terdapat gambar gigi hewan. Nah, kita mengarahkan anak untuk menyebutkan susunan huruf dari kata gigi tersebut. Nah, sambil kita menunjukkan gambar gigi tersebut. Nah, huruf dari gigi apa ya? GI. Nah, misalnya seperti itu. Nah, selain itu juga kita sebagai motivator bisa mengajak anak untuk mendongeng dan permainan tebak-tebakan juga. Ya, pertanyaan nomor 6 itu, apa tahap selanjutnya setelah D4HVK, yaitu D4HVS. Ya, pertanyaan yang bagian B nomor 1 itu, apa kepanjangan dari D4HVS, yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana. Nah, pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari D4HVS, yaitu pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 suku kata yang berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVS, yaitu materi 4HVS dan D4HVK sudah terpenuhi tujuannya. Ya, pertanyaan nomor 4 itu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4HVS ini? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVS ini. Sedangkan tujuan khususnya itu agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki 2 suku kata yang berbeda. Ya, pertanyaan nomor 5 itu, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVS ini? Nah, caranya kita sebagai motivator bisa mengajak anak untuk berdialog dengan menggunakan bahasa Bimba. Nah, agar anak ini menjadi tertarik. Nah, jika anak sudah tertarik, kita sebagai motivator mengarahkan ke tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan oleh anak. Lalu kita sebagai motivator bisa mengajak anak untuk mengulangi kata tersebut sebanyak 3 kali. Nah, selain itu juga kita sebagai motivator bisa mengajak anak untuk bernyanyi labimba. Nah, di dalam lirik labimba tersebut bisa kita sesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Nah, misalnya dalam kata tersebut bisa diganti dengan papa lari pagi. Nah, selain itu juga kita bisa mengajak anak untuk bercerita. Nah, misal pada gambar cerita tersebut terdapat gambar sapi. Nah, lalu kita bisa mengarahkan anak untuk menyebutkan susunan kata tersebut. Misal huruf dari sapi SAPI, sapi. Nah, sambil kita menunjukkan gambar sapi tersebut. Nah, selain itu juga kita bisa mengajak anak berdongeng. Nah, bisa juga kita melakukan permainan, mengajak anak untuk bermain tebak-tebakan. Siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, misal seperti itu. Misal gambar sapi. Nah, huruf dari sapi apa ya? SAPI, sapi. Nah, seperti itu. Ya, pertanyaan nomor 6 itu, apa tahap selanjutnya setelah D4HVS, yaitu tahap selanjutnya itu modul D5HVS dan B1B. Nah, pertanyaan yang bagian C nomor 1 itu, apa kepanjangan dari D5HVS, yaitu dikte 5 huruf verbal sederhana. Nah, pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari D5HVS, yaitu pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D5HVS, yaitu materi 5HVS dan D4HVS sudah terpenuhi tujuannya. Ya, pertanyaan nomor 4 itu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS ini? Nah, tujuan utamanya adalah
agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte 5HVS. Nah, sedangkan tujuan khususnya itu adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Nah, pertanyaan nomor 5 itu bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS? Nah, caranya kita sebagai motivator bisa mengajak anak untuk berdialog umum dengan menggunakan bahasa Bimba agar anak menjadi tertarik. Nah, jika anak sudah tertarik, kita sebagai motivator bisa mengarahkan ke tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan oleh anak. Nah, lalu kita mengajak anak untuk mengulangi kata tersebut sebanyak 3 kali. Nah, selain itu juga kita sebagai motivator bisa mengajak anak untuk bernyanyi Labimba. Nah, di dalam lirik Labimba tersebut kan bisa diganti nih liriknya sesuai dengan kemampuan anak. Misal contohnya itu diganti dengan kata mama masak sayur. Nah, selain itu juga kita bisa mengajak anak bercerita nih. Nah, misal di dalam buku cerita tersebut ada gambar kucing. Nah, kita bisa mengarahkan anak untuk menyebutkan huruf dari kata kucing tersebut gitu sambil kita menunjukkan gambar kucing itu. Nah, selain itu juga kita bisa mendongeng dan permainan tebak-tebakan juga. Misalnya ini gambar kucing, siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, seperti itu. Ya, pertanyaan yang terakhir itu apa tahap selanjutnya setelah D5HVS, yaitu modul B1D. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.